Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik lakukan hal ini agar tidak mudah kambuh dari asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah lakukan hal ini agar tidak mudah kambuh dari asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat luar biasa ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya membahas tema ini ya, yaitu lakukan hal ini agar tidak mudah kambuh ya. Karena dari pengalaman saya dan juga sharing dengan teman-teman, itu banyak yang sudah merasa sembuh ya, tetapi tiba-tiba kambuh, atau kadang sembuh kadang kambuh. Nah, itu memang proses teman-teman ya, tetapi tidak perlu menjadikan kita menjadi tambah panik, menjadi cemas, menjadi takut ya. Semuanya itu adalah proses yang memang harus kita lalui. Jadi memang ada waktunya ya, tahapan-tahapannya yang dimana itu kadang melalui tahap seperti itu ya. Jadi kita sudah merasa sembuh tetapi kadang masih mudah kambuh. Nah, oleh karena itu ini ada beberapa tip ya yang akan saya sharingkan kepada teman-teman, yaitu bagaimana caranya untuk mengatasi atau keluar dari situasi yang semacam itu, yaitu ketika kita masih merasakan tidak nyaman ya, sensasi kadang muncul ya, kadang tubuh sudah merasa enakan ya, tetapi tiba-tiba kadang perut masih begah atau masih kembung ya, atau kita sudah merasa percaya diri tetapi tiba-tiba ketika kita bepergian saja sudah kecemasannya datang ya, sudah takut lagi ya, itu seperti itu. Dengan bukti kita misalkan sedang aktivitas tiba-tiba itu masih ngos-ngosan ya, kemudian kita merasa lemes, kadang keliengan, pokoknya banyak rasa-rasa yang kadang tiba-tiba muncul ya. Nah, itu artinya berarti kita masih kadang kambuh teman-teman ya. Nah, oleh karena itu memang untuk mengatasi hal itu banyak jalan ya, banyak jalan, banyak hal yang harus kita terapkan. Tetapi semuanya itu adalah transformasi ya, jadi perubahan ya, perubahan di dalam diri kita supaya kita berubah menjadi lebih baik. Memang harus kita trigger ya, atau harus kita alami ya, harus kita alami. Yang harus kita lakukan adalah kita rubah juga diri kita ya. Nah, maka dari itu dengan seperti itu nanti akan terjadi perubahan yang artinya menjadi semakin membaik. Contoh, mental menjadi semakin kuat itu ketika kita memang latih ya. Tetapi ketika kita tidak mau merubah diri ya, kita tetap berdiam diri ya, mungkin hanya tiduran, kemudian mengurung diri di rumah, ya itu tidak akan
berubah ya, walaupun mungkin berubah tetapi durasi waktunya cukup lama ya. Nah maka dari itu ketika kita ingin cepat berubah ya, nah maka kita memang harus banyak tip yang harus kita lakukan, dan semuanya itu adalah praktek ya melalui proses, bisa jadi melalui kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan ya, bisa juga melalui terapi-terapi yang memang kita sengaja ya kita lakukan agar penderita asam lambung degeneratif psikosomatis yang masih suka kambuh itu menjadi cepat sembuh, begitu teman-teman. Nah baik ya, untuk melakukan hal itu ya agar kita tidak mudah kambuh, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ya, yang pertama ini adalah mengatur waktu teman-teman. Jadi mengatur waktu dengan pola 8-8-8 ya. Nah maksudnya 8-8 itu adalah 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk relaksasi dan meditasi ya, kemudian 8 jam untuk istirahat atau untuk tidur. Jadi waktu total yaitu kan sehari satu malam yaitu kan 24 jam. Nah itu dibagi 3 ya teman-teman. Polanya itu 8-8-8. Artinya 8 jam bekerja itu kan standar normal ya. Kemudian 8 jam untuk istirahat atau tidur itu juga normal ya. Kemudian 8 jam untuk relaksasi, untuk santai, untuk meditasi, untuk menghibur diri ya, untuk olahraga dan lain sebagainya, itu sisanya yang 8 jam. Nah dengan seperti itu nanti kita akan ada perubahan teman-teman ya. jadi ya atur saja itu memang ya ini sifatnya sih ya kurang lebih ya, tidak harus misalkan 8 jam persis tepat sekali, enggak ya, cuma mendekati itulah. Misalkan kita bergeser hanya kurang dari 1 jam atau mungkin hanya 6 jam, itu pun enggak masalah. Yang penting jangan menjadikan doktrin di pikiran kita itu adalah suatu keharusan ya, tetapi sebagai patokan itu memang rambu-rambunya seperti itu teman-teman ya, itu. Nah sekarang realisasinya bagaimana ya? Ya katakanlah 8 jam untuk bekerja. Nah bekerja ini biasanya sesuai dengan profesi kita teman-teman ya. Profesi kita ya mungkin yang sebagai ibu rumah tangga ya pekerjaan rumah ya, itu sekitar 8 jam dikerjakan ya, mungkin untuk memasak, mungkin untuk bersih-bersih rumah ya, dan perabotan dan lain sebagainya. Ini itu silahkan diatur saja ya. Kemudian mungkin yang profesinya berdagang ya usahakan itu dalam waktu 8 jam saja ya, itu maksimal, maksudnya ya maksimal supaya kita tidak terlalu kecapean. Jadi ya pokoknya kita perlakukan tubuh kita itu ini dengan pola yang standar dulu ya teman-teman itu. Nah kemudian mungkin yang profesinya kantoran ya, bekerja di kantor, itu biasanya juga standarnya 8 jam. Jadi intinya seperti itu ya, itu lakukan saja contohnya sesuai dengan profesi kita masing-masing ya itu. Nah kemudian 8 jam lagi itu adalah untuk relaksasi ya, relaksasi, meditasi, olahraga, kemudian istirahat santai ya, termasuk untuk ibadah. Nah itu akumulasinya itu jadi 8 jam yang kedua itu. Nah maka dari itu ya silakan lakukan saja ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, sesuai dengan peran kita masing-masing. Nah itu kita lakukan saja itu. Jadi semakin kita banyak istilahnya program kegiatan, ini sebagai kontemplasi teman-teman. Jadi untuk istilahnya mengalihkan supaya kita tidak selalu fokus ya dengan penderitaan kita. Karena apa? Ketika sensasi itu selalu diingat ya, maka itu akan hadir teman-teman ya. Jadi yang tadinya mungkin sudah merasa nyaman pun ya, ketika kita membayangkannya trauma-trauma masa lalu yang menyakitkan, sensasi-sensasi yang menyakitkan juga, nah itu kadang
kita menjadi hadir ya, yang tadinya mungkin sedang enakan ya, begitu kita teringat mungkin sempoyongan, mungkin keliengan ya, teringat lemes dan sebagainya. Nah, kadang itu menjadi hadir. Nah, itu karena apa? Karena kita terkena psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan, yaitu yang akan direspon oleh tubuh kita. Maka dari itu ya, pikiran memang juga harus positif, harus ke hal-hal yang lebih baik ya, termasuk ketika kita menanggapi tentang kondisi kita yang berhubungan dengan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya, bayangkan kita itu orang sehat ya, dan faktanya juga orang lain menganggap kita juga orang sehat ya, mereka memandang kita orang sehat itu. Nah, maka dari itu ya, itu saja yang kita pikirkan, bahwa kita ini sudah sehat, kita sudah sembuh, kita sudah energik, kita sudah bisa melakukan aktivitas apa saja, kita bisa produktif ya, kita bisa kreatif, kita bisa inovatif. Justru itu yang harus dipikirkan. Dengan seperti itu, maka kita akan terlupa dengan sensasi-sensasi. Nah, ketika kita terlupa dengan sensasi-sensasi, maka sensasi-sensasi itu akan menghilang atau menjadikan tidak kambuh, teman-teman. Itu ya, jadi istilahnya diselimur lah itu ya, kalau orang Jawa bilang itu diselimur ya itu. Jadi selimur itu mengalihkan perhatian, sebenarnya seperti itu ya, jadi supaya tidak fokus dengan sakit yang kita rasakan, itu seperti itu. Nah, itu bagian daripada relaksasi, itu seperti itu. Nah, mungkin bisa juga kita melakukan kegiatan-kegiatan santai yang lain ya, mungkin berolahraga, mungkin karaoke, ya mungkin kita pergi mancing ya, dan apa saja lah, yang penting buat teman-teman itu menjadi rileks ya. Rileks itu mengurangi ketegangan ya, mengurangi ketegangan pikiran, kemudian perasaan ya, emosi kita. Nah, akhirnya badan itu menjadi nyaman kalau kita bisa relaksasi. Termasuk yang lebih penting lagi adalah relaksasi dengan pola nafas ya, dengan pola nafas. Ketika kita rajin istilahnya melakukan pernafasan ini, secara psikisnya kita menjadi rileks ya. Karena apa? Karena ketika kita tegang ya, pikiran kita tegang, itu nafas juga menjadi pendek ya. Maka dari itu bisa dibalik, supaya pikiran rileks, tidak tegang, maka nafas kita atur ya. Ketika kita melakukan pernafasan, otomatis nafas itu kita amati, kita kontrol. Nah, efeknya menjadi nafasnya itu lambat. Nah, ketika nafasnya lambat, maka termasuk pikiran, emosi, itu semuanya menjadi rileks ya. Ketika menjadi rileks, tubuh menjadi nyaman. Itu alurnya seperti itu. Jadi nafas itu bisa untuk mengintervensi ya, mengintervensi, mempengaruhi jiwa kita, teman-teman ya. Termasuk juga mempengaruhi fisik kita ya. Dengan kita sering lakukan pernafasan, detak jantung kita juga menjadi lebih lambat ya, menjadi lebih normal ya, termasuk pokoknya kita menjadi tidak tegang. Itu intinya seperti itu, tidak tegang baik secara psikis maupun secara fisiknya, itu seperti itu. Itu juga lakukan saja ya. Ini termasuk bagian relaksasi dan meditasi sebenarnya, itu seperti itu. Nah, itu selama 8 jam itu diakumulasi, silahkan ya. Nah, kemudian 8 jam yang ketiga ya, yaitu untuk istirahat. Dalam hal ini adalah untuk tidur, teman-teman ya. Jadi istirahat total itu ya tidur ya. Nah, itu usahakan bisa 8 jam. Tapi karena kita kadang terkena insomnia ya, susah tidur ya. Nah, itu wajar, teman-teman ya. Ketika memang asam lambung kita masih sering naik, kemudian kecemasan kita juga masih tinggi ya, apalagi pikiran juga masih sering berpikir hal-hal yang negatif, kita masih takut dengan trauma. Nah, itu biasanya susah tidur ya. Nah, ketika susah tidur ya, usahakan minimal itu kalau bisa 6 jam, teman-teman ya. Tetapi seandainya itu tidak bisa, juga tidak perlu cemas ya, tidak perlu takut. Sebenarnya ya, tidur 4 jam itu sebenarnya cukup ya, kalau memang pikiran kita ini tidak merasa cemas, itu seperti itu ya. Ya seperti orang normal lah, ketika kita sedang dalam
aktivitas yang tinggi, ya jam terbang tinggi, kesibukan kita tinggi, kadang kan kita hanya tidur 4 jam. Tetapi karena pikiran kita tidak cemas, ya akhirnya kita baik-baik saja, nggak apa-apa. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu ya buat teman-teman yang masih insomnia, ya yang masih kadang susah tidur, itu seperti itu saja. Jadi syukur bisa itu 8 jam. Kalau tidak mungkin 6 jam. Kalau toh masih kurang dari 6 jam, tidak usah cemas, tidak usah takut. Tidak apa-apa ya, itu seperti itu ya. Nah, baik teman-teman. Itu pola 8-8-8 ya. Jadi 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk relaksasi, 8 jam untuk tidur. Nah, itu lakukan saja seperti itu. Insya Allah nanti akan menjadi semakin membaik dan tidak mudah kambuh, teman-teman. Nah, kenapa seperti itu kok bisa menyebabkan tidak mudah kambuh? Ya, karena ketika sering kambuh itu sebenarnya karena ada sesuatu yang over, ya. Sesuatu yang over itu mungkin kita kecapean bekerjanya lebih dari 8 jam. Atau mungkin relaksasinya kurang dari 8 jam. Atau mungkin istirahat kita sangat kurang tetapi berterus-terusan. Nah, itu kemudian juga akan memicu kambuh. Maka dari itu kita punya pola yang harus kita terapkan secara konsisten ya, agar kita menjadi lebih cepat membaik gitu, seperti itu. Nah, baik, itu yang pertama ya, pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua kita berusaha hidup sederhana, teman-teman. Sederhana itu bukan berarti kita pelit, bukan berarti kita ngirit, ya bukan itu ya. Sederhana itu maknanya pas sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak berlebihan ya. Karena apa? Karena asam lambung ketensietif psikosomatis itu kenapa sering kambuh, itu karena kita berlebihan ya. Kita berlebihan, contoh ya, berlebihan dalam pola makan ya. Kita mungkin makan berlebihan, terlalu pedas, atau mungkin makan terlalu asam, atau mungkin makan yang berlemak tinggi ya, tiap hari makannya daging merah misalkan dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ya jelas tidak kondusif ya, tubuh kita akhirnya kita menjadi kambuh. Atau berlebihan dalam kita melakukan kegiatan, ya sama saja akhirnya kecapean jadi kambuh. Atau berlebihan di dalam kita mengatur psikis kita ya, pikiran kita terlalu banyak beban pikiran ya, berlebihan mikirnya ya. Nah, akhirnya juga menjadi kambuh. Atau emosi kita ya, emosi kita terlalu berlebihan ya, seharian marah-marah terus misalkan. Nah, itu juga bisa juga akan memicu menjadi kambuh. Nah, itu makanya hal-hal seperti itu kita mencoba sederhanakan. Makanya paling mudah ya istilahnya hidup sederhana lah. Sederhana itu pas ya, pas sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan ya. Kalau keinginan kita kadang meluap-luap ya, lebih dari apa yang kita lakukan ya. Tetapi karena kita sedang dalam istilahnya apa ya, pemulihan ya, pemulihan asam lambung ketensietif psikosomatis, maka yang harus kita sadari yaitu kita mengendalikan diri, mengambil istilahnya pola hidup sederhana. Sederhana maknanya itu adalah pas sesuai dengan kebutuhan, bukan mengejar keinginan. Itu insya Allah dengan seperti itu nanti akan damai ya, damai secara psikis ya, juga nyaman secara fisik. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan menjadi semakin membaik dan akhirnya sembuh secara permanen atau sembuh secara total, begitu teman-teman. Nah, itu ya, itu yang kedua. Jadi tipsnya adalah hidup sederhana itu. Nah, kemudian yang ketiga tipsnya yaitu adalah perilaku hidup sehat. Yang kita lakukan, kita mencoba berperilaku hidup sehat ya. Berperilaku hidup sehat itu contohnya mulai dari hal yang kecil adalah kita menjaga kebersihan diri ya, kebersihan diri kita sendiri dan kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kebersihan diri kita sendiri ya contohnya ya, kita mulai dari rajin mandi ya. Rajin mandi pagi dan sore itu ya. Dan yang pengalaman saya yang saya lakukan ya, dulu ketika saya masih dalam penderitaan yang cukup
serius ya, yang tiap hari keliengan dan sebagainya itu mandinya paling sehari sekali teman-teman ya. Sehari sekali saya ambil di tengah hari itu biasanya seperti itu. Nah, tetapi ternyata dengan seperti itu tidak menjadi semakin membaik ya. Nah, akhirnya saya rubah, saya berusaha normal betul ya, mandi 2 kali sehari ya, dan bahkan itu tiap kali mandi itu selalu keramas ya. Keramas ini selalu ini dari rambut dari kepala ya, itu seperti itu. Nah, ternyata dari terapi seperti itu ya, saya anggap sebagai terapi karena memang hasilnya positif. Nah, ternyata seperti keliengan, kemudian mata buram ini menjadi hilang teman-teman. Hanya dengan mandi keramas ya pagi dan sore rutin. Yang awalnya berat sekali karena kita kadang masih banyak sensasi ya, badannya nggak nyaman, kepala berat, kok kita harus mandi 2 kali sehari, itu rasanya berat awalnya. Tapi saya latih ya, saya paksakan, dan akhirnya ternyata dari situlah kita menjadi semakin baik, dan akhirnya menjadi sembuh betul. Itu seperti itu teman-teman. Jadi coba saja buat teman-teman yang masih bermalas-malasan ya istilahnya untuk membersihkan diri, itu lakukan saja ya. Termasuk kita ya mencoba bagaimana memandang diri kita ini menjadi lebih baik lah. Nah, lebih baik itu mulai dari fisik dulu ya. Nah, setelah fisiknya itu merasa percaya diri ya, merasa pede, merasa baik, nah baru psikisnya itu akan tampil dengan percaya diri juga itu. Nah, itu termasuk kebersihan lingkungan ya. Jadi setelah kita berusaha bersih diri, nah sebenarnya bersih diri ini maknanya ini lebih luas ya. Jadi tidak hanya bersih secara fisik, tetapi bersih secara jiwa kita teman-teman ya, secara pemikiran kita, secara emosi kita, secara perasaan kita berusaha yang bersih-bersih itu ya. Bersih itu artinya baik lah, itu seperti itu, yang baik-baik. Nah, kemudian juga bersih lingkungan ya, mungkin tempat di sekitar kita ya, di rumah kita, di halaman kita. Kalau lingkungan bersih, kita itu memandangnya juga segar ya. Segar itu memancar kepada jiwa kita, akhirnya jiwa kita juga menjadi segar karena ini merupakan vibrasi yang saling mempengaruhi, itu seperti itu. Contohnya ketika kita dalam satu ruang yang ruangnya itu bersih, pasti kita semangat untuk bekerja ya, misalkan mengerjakan segala sesuatu. Tetapi ketika kurang bersih, nah akhirnya seperti mengganggu di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, itu seperti itu. Nah, itu lakukan saja ya. Tuh. Nah, kemudian selain kita harus bersih diri dan bersih lingkungan ya, ini adalah termasuk perilaku hidup sehat ya. Ini adalah berikan sikap kebaikan kita ya kepada semesta lah. Kepada semesta ini artinya kepada seluruhnya ya. Pertama mungkin baik terhadap diri kita sendiri, baik kepada orang-orang di sekitar kita, kemudian baik kepada alam ya, baik kepada hewan, binatang, kepada tumbuhan, semuanya kita perlakukan baik. Karena apa? Kebaikan itu akhirnya akan memantul kepada diri kita ya, sehingga kita mendapatkan beberapa energi kebaikan. Nah, akhirnya kita menjadi lebih baik gitu. Jadi ketika kita ingin diri kita lebih baik, nah baik secara fisik maupun secara psikis, ya kita lemparkan kebaikan, nanti akan kembali kepada kita. Itu hukum alamnya seperti itu. Nah, itu praktekkan saja ya, nanti baru teman-teman akan bisa merasakan hasilnya itu. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.